Halo, kembali lagi dengan Julian Bertekno. Jadi pada video kali ini saya mau sharing sedikit nih, gimana caranya kita memilih monitor yang tepat buat keperluan kita. Nah, sebelum saya mau menyampaikan nih, kenapa sih penting kita tuh punya monitor di rumah. Jadi, meskipun kita tuh mungkin nggak punya komputer desktop, monitor itu banyak kegunaannya. Kita bisa nonton TV, pakai TV box ya tentunya. Kita juga bisa colokin ke laptop. Dan kalau kita sudah punya dua layar buat bekerja, produktivitas kita pun bisa meningkat. Tapi memilih monitor bisa dibilang gampang-gampang susah dan agak cocok-cocokan juga. Dan pada video kali ini saya menjelaskan 10 hal yang perlu Anda ketahui sebelum Anda membeli monitor. Jadi yang pertama adalah ukurannya. Jadi pastikan ukuran yang Anda pilih itu cocok dengan kebutuhan Anda ya. Dalam memilih ukuran, Anda juga perlu mempertimbangkan seberapa besar space di meja Anda. Apakah muat, apakah meja Anda ternyata bagian depth-nya itu kecil sekali. Karena kalau monitornya kebesaran tapi nyata depth-nya kecil, jadinya monitor akan terlalu dekat ke muka Anda dan itu menurut saya nggak sehat juga ya. Ukuran monitor itu sendiri itu bervariasi, ada yang 17 inci, 19 inci, 27 atau bahkan 32 atau bahkan ada yang lebih panjang lagi, apalagi kalau yang model ultra wide. Kalau saya pribadi untuk keperluan kerja saya cenderung suka yang 27 inci atau enggak 24 inci. Karena kalau 32 inci itu sudah menurut saya ya masuk teritorinya TV, sementara kalau yang 19 inci, 17 inci itu cuma sedikit lebih besar dibandingkan laptop. Oh ya, ngomong-ngomong, yang saya pakai di sini adalah MSI Pro MP273A. Ini nggak disponsori MSI ya, dan saya juga nggak yakin model ini ada di Indonesia atau enggak. Tapi ini merupakan monitor yang bisa dibilang cukup murah dan saya akan jelaskan nanti belakangan. Yang kedua adalah soal resolusi ya. Jadi resolusi sebagaimana Anda ketahui kan ada banyak ya. Kalau yang saya punya ini dia Full HD, tapi ada juga yang 1440p 1440p, ada juga yang 4K, ada juga yang di bawah Full HD ya, yang itu masih HD biasanya di monitor-monitor yang murah. Resolusi itu penting supaya kalau kita lihat teks ya terutama atau gambar-gambar pada monitor itu nggak kelihatan pecah. Dan buat saya pribadi sebenarnya kalau Full HD pun juga sudah cukup. Nah, selain resolusi juga kita perlu mempertimbangkan aspek ratio ya. Jadi aspek ratio itu semacam rasio panjang dengan tinggi dari monitor tersebut ya. Jadi aspek ratio itu ada yang 16:9, ada yang 16:10, ada yang mungkin 21:9 kalau ultra wide, atau kadang-kadang juga ada yang aneh 16:18 kayak di LG Ergo Dual Up. Nah, bedanya apa? Kalau 16:9 menurut saya ini cocok buat nonton film dan buat general purpose ya. 16:10 tuh sebenarnya hampir sama kayak 16:9, cuma lebih tinggi sedikit. Mungkin kalau Anda butuh produktivitas lebih ya. Dan 21:9 itu ultra wide. Nah, itu cocok kalau Anda tuh pengen multitasking kanan kiri. Tapi kalau buat saya pribadi, saya cenderung lebih cocok pakai yang 16:9 aja. Karena begini, kalau saya pakai 16:9 untuk laptop, mungkin kadang-kadang kerasa kecilan karena space vertikalnya kecil. Tapi kalau layar monitor besar kan menurut saya sudah nggak masalah lagi. Jadi 16:9 menurut saya cocok buat saya dan mungkin mayoritas orang juga. Oke, berikutnya adalah tipe panel ya. Tipe panel itu ada banyak. Yang paling umum aja itu adanya IPS, kemudian ada TN, kemudian ada VA. Nah, IPS itu bisa dibilang yang paling umum ditemukan ya. Itu secara warna dia bagus ya. Viewing angle juga biasanya bagus ya, mau kita lihat dari kanan dari kiri itu biasanya masih oke. Tapi memang kelemahannya terutama untuk IPS Pro itu biasanya response time-nya agak lambat. Saya akan jelaskan lebih lanjut nanti, tapi ya itu mungkin satu hal yang perlu diketahui. Nah, kalau TN itu biasanya secara warna dia nggak terlalu bagus, kemudian juga viewing angle sempit, tapi secara response time dia cepat. Belakangan ini TN tuh identik dengan monitor-monitor murah ya. Laptop-laptop yang harganya murah yang di bawah 6 juta juga biasanya pakai TN. Nah, kalau VA itu secara singkat ya, dia antara TN dengan IPS ya. Dia punya kualitas bagus-bagusnya IPS, tapi dia juga punya response time yang relatif lebih cepat ketimbang IPS. Hanya saja memang response time belakangan ini IPS itu sudah cukup berkembang ya, sehingga dia masih bisa mencapai yang cukup cepat. Nah, di luar yang 3 umum tadi, ya ada juga beberapa panel lain, misalnya seperti CRT, cuma mungkin udah nggak ada lagi ya. CRT itu kayak buat TV tabung. Kemudian juga ada namanya OLED ya. OLED mungkin kita sudah tahu, jadi dia tuh pixelnya tuh nyala satu persatu, jadi satu pixel itu satu OLED. Yaitu kelebihan utamanya dia kontrasnya tuh bagus sekali, hampir sempurna ya. Kalau hitam tuh hitam banget. Response time-nya juga luar biasa cepat, biasanya sampai 0,1 milisecond. Tapi kelemahannya kalau OLED itu ada risiko burn-in kalau jangka panjang. Nah, sementara untuk mini LED sebenarnya itu mirip-mirip dengan OLED meskipun kontras rasionya masih agak kalah, tapi minimal yang mini LED itu dia terlepas dari masalah burn-in yang berpotensi terjadi pada panel OLED. Nah, berikutnya adalah brightness ya. Brightness itu kalau buat saya pribadi sebenarnya nggak terlalu ambil pusing, karena kalau untuk monitor yang cukup bagus ya, yang 1,5 juta ke atas tuh biasanya brightness sudah cukup sekitar 250 nits ke atas. Nits itu semacam ukuran untuk brightness-nya. Untuk beberapa monitor murah biasanya brightness-nya nggak terlalu tinggi, udah gitu supaya kontrasnya itu nggak parah-parah banget karena kualitas panel murah itu biasanya dibikin glossy yang mungkin warnanya jadi mendingan, tapi jadinya kalau dalam ruangan tuh jadi mantulin cahaya. Nggak enak rasanya buat dipakai kerja. Nah, berikutnya menurut saya cukup penting, tapi mungkin orang-orang pada lupa adalah adjustability ya. Atau secara singkatnya itu sebagaimana bisa si monitor itu kita macem-macemin. Nah, misalnya kita itu
Kalau adjustability, kalau di monitor saya ini dia bisa tilting ke bawah dan atasnya, tapi nggak bisa diputar ke kiri, diputar ke kanan, atau juga nggak bisa naik turunkan, sehingga itu mempengaruhi kebutuhan Anda akan yang namanya riser seperti ini ya. Jadi kalau Anda itu ternyata punya monitor fix banget, jadi nggak bisa diapa-apain, yang nggak bisa diputar sama sekali, nggak bisa diapa-apain lah si monitornya ini, dan ternyata Anda itu badannya tinggi atau mungkin kursinya terlalu tinggi ya, ada kemungkinan Anda itu perlu riser. Dan khusus untuk pergerakan rotasi, jadi yang muternya itu bisa jadi vertikal seperti ini, itu mungkin sangat-sangat berguna buat Anda yang misalnya Anda itu sering nulis dokumen panjang, atau mungkin lebih umumnya adalah para programmer ya, dimana Anda tuh pengen lihat skrip dari awal sampai akhir atau minimal banyak lah dalam satu waktu bersamaan. Yang berikut adalah refresh rate ya. Jadi kalau standarnya monitor itu biasanya 60 atau 75 Hz. Tapi kalau untuk monitor-monitor gaming biasanya lebih dari itu, ada yang 100, ada yang 144, ada yang 360, dan lebih tinggi lagi ya bahkan. Kalau di monitor yang saya ini dia pakai yang 100 Hz ya. Tapi ya ini sebenarnya bukan laptop gaming juga, dan nggak ada tulisan kalau ini laptop gaming, bahkan di stikernya tulisannya Business and Productivity Monitor ya, bukan gaming. Tapi yang jelas high refresh rate itu adalah satu fitur yang penting kalau Anda itu main game, dan Anda itu main game yang kompetitif, udah gitu butuh respons cepat. Misalnya seperti game FPS ya, game tembak-tembakan. Kembali saya bahas response time. Response time itu biasanya kalau monitor-monitor modern ya 1,5 juta ke atas itu biasanya sudah 1 milisecond ke bawah, dimana itu menurut saya sudah cukup responsif. Tapi kalau untuk monitor-monitor murah mungkin ada yang masih 3 milisecond. Tapi kalau Anda pengen lebih cepat lagi itu juga masih ada, terutama kalau Anda itu pakai monitor yang OLED ya. Karena OLED itu tadi seperti saya sudah sampaikan bisa 0,1 milisecond. Mungkin sekedar pengetahuan umum aja, kalau response time ini adalah satu fitur yang membedakan antara monitor dengan TV ya. Dimana TV itu biasanya response time rendah banget, karena ya mungkin nggak perlu tinggi juga. Jadi kan TV kan biasanya nonton, habis itu kita tuh nggak berinteraksi lah. Tapi kalau kita pakai monitor ya, karena kita tuh bekerja, kita lebih enak kalau mouse-nya itu responsif ya. Terus juga kalau kita ngetik ya, begitu kita pencet langsung keluar gitu, nggak ada delay-delay. Kemudian berikutnya adalah soal warna ya. Ini warna itu biasanya didefinisikan dari color space dan color gamut ya. Nah, kalau color space-nya itu seperti sRGB, Adobe RGB, DCI-P3, dan mungkin ada lainnya. Saya sendiri sebenarnya bukan ahli kalau soal color ya, dan juga ditentukan dari color gamutnya. Mungkin satu hal yang penting untuk warna adalah kalau Anda itu berprofesi sebagai orang yang mungkin membuat produk, dan akurasi warna itu sangat-sangat penting buat Anda. Nah, itu Anda mungkin pengen yang color gamut itu bagus, karena Anda itu nggak pengen tentunya kalau Anda itu bikin produk warna birunya itu kelihatan bagus ya di monitor, tapi begitu dicetak ternyata beda banget. Yang akan penting juga adalah soal input ya. Biasanya itu ada HDMI, DVI, VGA, display, dan juga kadang-kadang ada USB-C. Khusus untuk DVI dan VGA ini terhitung port lama ya, dan kemungkinan besar dalam beberapa tahun ke depan mungkin juga sudah hilang atau mungkin sangat-sangat sedikit. Saran saya kalau mau beli monitor zaman sekarang itu minimal ada HDMI. Dan HDMI sendiri ada banyak jenisnya, tapi saya nggak bahas di video ini. Tapi HDMI itu adalah port yang paling umum digunakan di proyektor-proyektor, di TV-TV, sehingga kalau Anda punya port itu juga di laptop Anda, semestinya Anda nggak akan kena masalah. Lalu yang terakhir adalah soal fitur spesial, di mana untuk beberapa monitor tuh biasanya ada fitur seperti G-Sync atau FreeSync. Nah, apa itu G-Sync atau FreeSync? Jadi keduanya itu adalah intinya satu teknologi software untuk mensinkronkan clock antara monitor dengan GPU, sehingga kalau kita main yang mungkin butuh pergerakan banyak ya, misalnya FPS, kemudian kita lihat tengok kanan, tengok kiri, itu nggak ada pergerakan seperti patah ya. Nah, bedanya kalau G-Sync itu adalah support untuk graphics card dari Nvidia, sementara FreeSync itu untuk AMD. Kemudian juga HDR, jadi kalau Anda tuh suka nonton film yang mungkin juga filmnya tuh support HDR, nah, fitur HDR dari monitor tuh mungkin akan kepake. Kemudian speaker, nah mungkin speaker monitor tuh umumnya nggak bagus-bagus amat ya, masih bagusan speaker murah ini, kayaknya cuma berapa ya, 100 ribuan. Itu juga biasanya lebih bagus ketimbang speaker dari monitor. Tapi mungkin ada aja orang yang mungkin dia nggak pengen punya speaker, jadi pengen mungkin monitornya gampang dibawa kemana-mana, dan kalau butuh suara ya masih ada suaranya. Tapi kebanyakan orang sih biasanya lebih prefer kalau pakai speaker ya speaker eksternal seperti ini, bukan dari monitor. Dan yang terakhir itu adalah fitur curve ya. Nah, kalau saya pribadi saya nggak terlalu suka display yang curve, karena menjadi bikin kalau saya tuh berdiri ya nggak di tengah tuh jadi kelihatan agak aneh. Tapi kalau Anda itu yang butuh immersion ya, jadi pengalaman pakai monitor itu lebih kerasa immerse ya, seperti kita lebih masuk ke dalam gitu, ya mungkin curve adalah pilihan Anda. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten berteknologi lainnya. Saya juga terima kasih telah menonton.